Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran pada hari ini kita mulai. Sebelumnya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga pembelajaran pada hari ini, meskipun materinya tidak nambah, tapi insya Allah ilmunya bertambah. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa, selesai. Robi zikni ilman, warzuqni faman. Kita mulai latihan 21 kita pembahasan ya. Jadi kita ada yang di latihan 21. Nah, kelihatan kan semua ya? Oke, kelihatan. Jadi yang pertama, soal yang pertama, silakan kalian mencatat karena di catatan juga ada nilainya ya. Kan saya sudah infokan. Di latihan pertama kan saya punya mutlak 2x dikurang 3 kurang dari 5. Terus dan mutlak X lebih dari 1. Nah, ini ada dua nih bentuknya nih. Jadi ada dua soal. X warna, kita warnanya di mana warnanya? Oke. Wah, masih amatir nih gurunya. Mana tulisan? Pulpennya kemana? Iya, padahal udah pacaran tuh, Pin. Kok udah pacaran Terus? Dia bilang, kalau gue suka sama si Dede, Ismanya bilang ke si Dedenya, kalau gue suka sama si Dede. Iya, Dede siapa? Ini pulpennya kemana? Aku lihat dulu nggak ada. Tuh, ini kenapa ngapus nih? Ini pulpennya kemana? Gue tadi bisa penghapus. Masa teks kan nggak mungkin. Tuh, nih pulpennya kemana lagi? Sorry ya, amatir. Mulai lagi. Nanti dari mana ininya nanti kalau gue bikin penghapus lagi? Clear. Clear mah hapus semua tuh, Nu. Enggak semua. Ini enggak aja nggak bisa. Oke, udah. Ya, kita mulai. Di sini yang diminta adalah nilai X yang memenuhi persamaan 2X dikurang 3 mutlak kurang 2X dikurang 3 mutlak kurang dari 5 dan X lebih besar dari 1. Nah, di sini ya. Jadi yang pertama kita cari adalah, nah ini. Kemarin kan saya sudah menjelaskan seperti ini, kalau ada soal yang dikurang dari, maka kita langsung. Ini nomor 1 masih gampang sekali ya. Harusnya kalian sudah paham. Maka di sini cukup pertama dibentuk seperti ini 5, di sini min 5. Nah, berarti yang pertama, di sini ada angka min 3, maka lawannya dari min 3 adalah ditambah 3. Berarti kan kalau ditambah 3 udah hilang yang ini. Yang ini tulis 5 ditambah 3, yang ini min 5 ditambah 3. Nah, seperti ini. Ini cara pengerjaannya. Tapi kemarin banyak banget latihan yang menuliskan, saya sudah menjelaskan kalau kurang dari itu diantara, tapi mereka kalian tuh nulisnya cuma yang sebelahnya doang, terus dibikin separuhnya. Padahal kalau kurang dari diantara saja, paling gampang itu. Maka di sini nanti kalian dapatnya 2X masing-masing seperti ini. 5 tambah 3 jadi 8, min 5 tambah 3 jadi min 2. Nah, ini simple seperti ini. Kemudian di sini ada 2X. 2X itu artinya 2 dikali X. Maka caranya lawannya dikali ya dibagi. Maka ini dibagi 2, 4. Yang ini dibagi 2, min 1. Selesai.
Sampai sini selesai untuk masalah yang ini. Kemudian untuk yang sebelahnya, di sini ada kata lebih dari. Kalau ada lebih dari, namanya lebih dari kan berarti kita jadiin dua, itu lebih dari gitu loh. Berarti yang pertama X-nya kurang dari -1 atau X lebih besar dari 1. Udah selesai bentuknya seperti ini. Karena ini cuman X. Nah, gitu kan? Nah, pertanyaan dari soal, nilai X yang memenuhi berapa sih di antara dari dua persamaan ini? Maka caranya dijadiin satu. Di sini kan tidak ada sama dengan, nggak ada sama dengan juga di sini. Buat yang pertama, nah, -1 sampai dengan 4. Nah, berarti kan garisnya kan karena ini di antara, saya udah ngajarin kalian, kalau di antara garisnya hanya seperti ini. Tuh, selesai. Kemudian untuk yang ini, yang X kurang dari -1. Lah kurang dari -1 kan artinya dia ke sana. Nah, sana kan kalau kurang kan ke kiri. Kalau kurang itu ke kiri. Nah, kalau lebih berarti ke kanan. Nah, selesai. Berarti yang ini ke kanan ini. Satu di sini. Satu kan ada di sini nih, satu nih. Nah, di antara ini terserah mau di mana nulisnya, di sini boleh. Pokoknya satu ya di sini, mau di mana nulisnya gitu pokoknya. Atau di 0 di sini 1 terserah. Pokoknya di antara mereka lah. Nah, ke kanan sana. Nah, ke kanan. Dari semua ini ada nggak yang ada kata kalimat dan, maka cari yang ada arsirannya. Jadi ada arsirannya. Gitu. Atau bahasanya ada irisan. Nah, paling gampang ada irisan. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini irisan atau arsirannya. Tuh, diarsir. Nah, gampang kan? Berarti kalau udah seperti ini, maka jawabannya apa? Jadi tulis. Ini jawabannya dari sini sampai sini. Tulis saja, karena nggak ada sama dengan, ya kan? Maka di sini 1, terus yang di sini 4. Selesai, berarti ini himpunan penyelesaiannya. Kasih tanda mutlak. Yang namanya himpunan pakai tanda mutlak atau kurung berawal. Kalau nggak ada ini salah. Maka jawabannya hanya seperti ini. Simple kan? Tidak ada yang sulit sebenarnya. Kalau kurang, ya diantaranya seperti ini. Kalau lebih dari, maka seperti ini. Udah selesai. Nah, kesulitan kalian tuh di mananya? Kalau untuk materi yang ini nih, yang pertama deh, soal yang pertama. Di mananya coba? Ada nggak kira-kira? Ayo, ada yang ingin bertanya sampai di sini? Bapak, Yes. itu kalau yang tadi gambar itu kan itu pakai apa tadi namanya, Pak? Yang gambar. Gambar yang kenapa? Pakai garis, yang pakai garis. Oh ya, garis bilangan namanya. Garis bilangan itu nanti tinggal diarsir aja gitu, Pak. Dari satu tengah itu, terus nanti ke kanan, terus ada yang ke kiri. Iya, kalau misalkan gambarnya seperti ini, saya contohkan lagi. Misalkan saya punya gambar yang satu, ini 2, misalkan ke kanan, misalkan yang di sini, ini bulatan kosong aja lah. Ini misalkan 1, ini ke kiri, terus ada gambar lagi. Ada gambar lagi, misalkan gambarnya di sini, 8 misalkan, arahnya ke sana. Nah, yang ada arsirnya kan yang ada 2 garis ini ya. Ini kan nggak ada. Maka ini yang diarsir. Tuh, yang diarsir. Berarti kalau yang ini jawabannya, karena jawabannya ke kanan, maka jawabannya hanya X lebih besar dari 8. Kecuali kalau saya buat di sini diwarnain ungu nih. Nah, makanya ada sama dengan. Gitu aja intinya. Jadi, berapa garisnya? Jadi kalau ada kalimat dan itu kita cari irisannya. Nah, cari irisannya. Seperti itu. Itu selesainya. Gampang sekali kalau lihatnya. Jadi yang pertama, lihat dulu tanda bacanya. Tanda bacanya di sini kan kurang dari operasionalnya, maka cara mengerjakannya seperti ini. Udah nggak ada cara lagi yang lain lebih gampang daripada ini itu jauh lebih mudah. Kalian mau masuk ke bimbel manapun juga kan jawabannya begini. Soalnya kalau bimbelnya abal-abal, nah itu panjang caranya. Maka untuk yang lebih besar dari ini seperti ini. Udah selesai. Jadi aman. Jadi gampang mengerjakannya. Sampai di sini, oke, bisa ya? Ada lagi yang ditanyain Bisa, selain Pak. tadi? Paham, Pak. Oke, kita
habiskan semuanya. Iya loh, hilang kan. Yang tidak mencatat ya rugi. Oke, kita soal berikutnya, soal nomor 2. Nanti kita, nah soal nomor 2, agak iseng saya ngasih soal nih. Mutlaknya 2 kali, mutlak X ditambah dengan X, kita mutlakin lagi kurang dari sama dengan 2. Nah, inti dari pertanyaan ini kita harus ngecek dulu. Kalau ini kan selalu ini bilangan positif. Nah, ini bilangan positif. Ya, dan ini tandanya kurang dari. Nah, positif kurang dari positif itu benar jawabannya. Kecuali kalau soalnya saya ganti menjadi misalkan seperti ini. Ini tapi perlu kalian lihat ya, harus kalian pahami. Terus, oh salah, hilang lagi dah tuh pensilnya. Aduh, iya muncul lagi. Apa nih? Nah, misalkan, kok diunduh lagi, salah lagi saya. Oke, salah. Nah, misalkan soalnya seperti ini, tapi saya buat min 2. Nah, gitu. Ini kan positif. Ini kan kurang dari sama dengan, ini negatif. Nggak ada bilangan positif itu kurang dari negatif, itu nonsen, nggak mungkin. Berarti otomatis kalau ada soal seperti ini, langsung jawabannya seperti ini, himpunan kosong, atau saya menuliskannya seperti ini, atau ada yang menggambar kalau di komputer seperti ini, kalau ditulis tangan ada yang seperti ini, sama aja sih. Jadi seperti ini bisa sama ini. Jadi ada 2 cara seperti ini ya. Jadi harus kalian pahami seperti ini. Tapi kalau seandainya soalnya saya ganti lagi soalnya masih yang sama. Nah, ditambah dengan X lebih besar dari min 2. Ini namanya bilangan positif lebih besar daripada negatif. Itu mah selalu benar. Ini jawabannya selalu benar. Kalau jawabannya selalu benar, maka biasanya dalam matematika dituliskan di sini adalah X, karena di sini pakainya X, maka di sini nulisnya juga X. X anggota dari atau elemen dari bilangan real. Nah, bilangan real. Nah, seperti ini. Jadi ini untuk semua nih bahasa lainnya, untuk semua angka. Jadi angka berapapun yang kamu masukkan di sini pasti jawabannya benar. Mau dari 0, mau negatif, mau positif, mau pecahan, mau apalah angkanya. Di sini kamu masukin asal dia bilangan real pasti selalu benar. Jadi informasinya hanya sebatas ini. Jadi seperti itu ya. Jadi yang harus kalian pahami hanya itu. Kemudian, menghapus. Menghapus manual. Oke. Nah, oke. Kemudian untuk soal yang ini kita bahas ya. Nah, di sini ada tanda mutlak dari mutlak X ditambah dengan X, kemudian dimutlak kembali, kurang dari sama dengan 2, karena prosesnya seperti ini dan benar, maka harus kita kerjakan. Ingat, fokusnya jangan fokus yang ini dulu, tapi yang kalian fokus adalah ini mutlak, ini kurang dari sama dengan 2. Maka kalau ada seperti itu, maka jawabannya kan kalau kurang dari, fokus di kurang dari, maka jawabannya adalah, ini misalkan kita namain huruf A lah, ini misalkan namanya A, biar gampang mikirnya. Maka jawabannya adalah seperti ini aja kan, kayak tadi itu jawaban nomor 1. Yang di sini positif, yang di sini negatif. Selesai. Udah. Loh, Pak, kalau begini dong, gampang dong. Ya memang gampang. Dah, selesai. Kan udah gampang dari soal, udah dapat soal seperti ini, maka kita selesaikan, kita kembalikan bentuknya. Kalau kita kembalikan bentuknya, maka nanti mutlaknya ada di kiri dengan kanan, belum selesai mutlaknya, maka kita buat masing-masing. Yang pertama, ini kan tertulis A kurang dari 2, itu kan tertulisannya, maka kita tulis mutlak X ditambah dengan X kurang dari 2. A-nya kita kembalikan, tapi tanpa mutlak yang ini kan udah hilang mutlaknya. Mutlak ini hilang gara-gara ada persamaan ini, maka rumusnya jadi seperti ini.
Maka yang A ini kan, A ini adalah mutlak X ditambah dengan X. Nah, ini saya tulis ulang, jadi seperti ini. Nah, kalau ada kasus seperti ini mutlak, ini bukan, terus ini angka, maka cara pengerjaannya, ya satu-satunya cara dengan cara definisi saja. Jadi hanya dengan menggunakan cara definisi, jadi nggak bisa pakai cara lain. Jadi yang pertama, cara yang pertama ini adalah kita bikin X lebih besar sama dengan 0. Berarti ini positif intinya. Intinya yang ditanda mutlak ini kalau ada lebih besar sama dengan 0, dia positif. Ganti. Jadi positif. X ditambah dengan X lebih besar 2. Jadi kan ini X tambah X. 2X. 2X kurang dari sama dengan 2. Maka X, ini kan dibagi 2. Bagi 2, 1. Sama dengan selesai. Tuh, dapat. Yang kedua, nah dari ini sama ini kan biasanya kalau dibuat seperti ini dibikin garis bilangan. Udah bikin dulu, nggak usah bingung lah bikin garis bilangan. Ini bulat dulu, dipenuhkan, bulat penuh lah. Nah ini 0 yang lebih kecil di kiri, yang besar di kanan. Kemudian lebih besar dari 0, lebih besar. Ingat kata lebih besar, maka ke kanan. Selesai. Kemudian yang satu, nah satu di sini lebih kecil sama dengan, ya sudah ke kiri. Nah, berarti ini arsirannya kan? Nah, udah dapat arsiran. Udah diemin. Udah dapat arsiran, diemin dulu. Kita kembali ke soal berikutnya. Di sini terdapat tadinya X lebih besar sama dengan 0. Sekarang ganti. X kurang dari 0. Ingat, lebih besar ada sama dengan, kurang dari tanpa sama dengan. Kalau yang kurang dari, pasti yang mutlaknya ini negatif. Yang di sini negatif, tulis min X. Nah, gitu kan, ditambah dengan X. Kurang dari sama dengan 0. Loh Pak, min X tambah X kan habis. Nah, kalau habis ditulis, jangan bilang habis doang, 0. 0 kurang dari sama dengan 0. Benar. 0 itu kurang dari sama dengan 0. Benar. Kalau yang salah itu adalah 0 kurang dari 0, tanpa ada sama dengan itu salah. Berarti kalau ini menghasilkan angka yang benar, otomatis yang tadinya syarat jadi jawaban. Maka ini jawaban. Ini 0 tanpa penuh kan? 0 berarti ke kiri. Ke sana, ke kiri. Ini 0, ke kiri kan? Selesai. Pak, nggak ada arsirannya lah. Kalau cuma satu ya itu arsirannya. Nah, kalau mau diarsir ya boleh. Tuh. Udah dapat 2 kan? Nah, ini yang pertama ini tadi bentuk yang ini nih. Nah, sekarang kita ambil yang bentuk yang ini. Bentuk yang ini kan ditulisnya min 2 kurang dari A. Ingat, membacanya itu harus dari huruf. Berarti kita balik aja biar gampang. Kan huruf di kiri, saya mengajarkan gitu. A lebih besar sama dengan min 2. Nah, gitu kan? A lebih besar sama dengan min 2. Berarti tulis di sini. A-nya adalah tadi mutlak X ditambah dengan X lebih besar sama dengan min 2. Nah, seperti tadi, percobaan tadi kan kalau ini positif, ini belum tentu. Terus ini, nah kalau ada kalimat belum tentu, maka jawaban ini masih terhitung benar. Tapi kalau mutlak, di sini kan sudah pasti positif. Terus lebih besar daripada negatif, itu selalu benar. Nah kalau udah kayak gini, kembali definisi gitu. Jangan dipusingin lah. Kalau yang gampang buat jadi gampang, jangan sampai bingung sendiri dulu. Dah, sama loh. Ini sama Pak kasusnya sama yang di sini. Ya sama, kerjakan kasusnya yang sama juga. Jadi yang pertama, X lebih besar sama dengan 0. Yang perlu kalian pahami adalah di sininya nih. Kalau di sini tertulis X plus 2, X min 3, X berapapun, maka ditulis dulu awalnya, gitu ya. Misalkan ini tertulisnya, misalkan mutlaknya tertulisnya X min 2, nah gitu ya, maka kalian menuliskannya ya juga ikut X min 2 lebih besar sama dengan 0, gitu. Jadi nggak selalu bentuknya seperti ini, gitu ya. Tuh nggak bisa dihapus. Oh, warnainnya. Oke, nah hilang sekarang pulpennya. Oh iya, perosotannya udah mau copot. Oh, wih.
Ya iya, ntar kalau giliran jatuh deh. Rahat. Ya, dah, baru bisa kembali. Oke, dah sampai di sini yang tadi ya, X lebih besar sama dengan 0. Ada yang ngomongin perosotan juga, Li. Ya berarti yang X-nya adalah positif. X ditambah dengan X lebih besar sama dengan min 2. Maka X tambah X 2X. 2X lebih besar sama dengan min 2. Maka tadi lagi 2 kali X. Nah, lawannya dikali dibagi. Maka ini dibagi 2 dapatnya min 1. Atau kanan bagi kiri lah kalau saya ngajarin. Loh, ini dapatnya seperti ini. Nah, ini juga sama, dibikin garis bilangan lagi. Nah, kalau kemarin ini kan min 1 dulu lebih kecil ya. Nah, ini terus kemudian 0. Ada sama dengan penuhin. Tuh, penuh. Dah. Kemudian yang pertama syaratnya ke kanan, tulis ke kanan. Tuh, lebih besar. Kemudian yang ini jawabannya min 1 lebih besar, berarti ke kanan juga. Tuh. Pak, berarti yang ada di arsir ini, arsir, selesai. Udah. Di arsir, pertama arsir, kedua arsir, tiga arsir, selesai. Jangan pedulikan dulu dengan jawaban. Lanjut. Berarti yang terakhir adalah X kurang dari 0. Kurang dari 0, ingat, nggak pakai sama dengan. Berarti min X ditambah dengan X lebih besar sama dengan min 2. Loh ini hasilnya 0, Pak. Benar. 0 lebih besar sama dengan min 2. Benar nggak 0 lebih besar sama dengan min 2? Benar. 0 itu lebih besar dari min 2. Pak, nggak ada sama dengannya. Sama dengan ini berguna kalau di sini angkanya ada min 2. Gitu loh. Jadi 0 lebih besar dari min 2, benar. Berarti kalau ini benar, maka yang tadinya dia syarat, maka dia jadi jawaban. Gambar lagi kalau mau digambar, enggak ya udah. Lebih kecil ke kiri, Pak diarsir, arsir. Dari semua gambar ini berarti kita dapat 4 gambar nih. Dari 4 gambar ini kita jadiin 1, digabung namanya. Nah, kita gabung. Kita gabung warnanya apa nih? Waduh, merah lagi, bosen. Kuning, hijau lah. Gabung jadi 1 untuk cari jawaban. Ya, dimulai dari angka yang paling kecil, min 2, tulis min 2, min 2, min 2. Ini sorry, 0. 0, 0, 0, oh 0 semua dong, berarti 0 lah. 0 sama angka 1. Nah, tuh. Yang gambar pertama adalah seperti ini, tulis gambar pertama bentuknya. Nah, selesai. Dah, kita gambar warnanya beda lagi lah. Nah, kemudian 0 yang ini ke kiri. Berarti gambarnya ke kiri. Nah, ke kiri. Selesai. Yang ini ke kanan. Nah, ke kanan. Berarti gambarnya warnanya beda lagi. Ungu. Yang ini ke kanan. Kanan. Selesai. Terus yang ini adalah gambarnya ke kiri juga. Gambarnya ke kiri. Gambarnya ke kiri. Oranye lagi lah. Ke kiri juga, biar beda lagi. Sret. Nah, dah tuh. Dari semua gambar tersebut kita gabung jadi 1. Dari semua gambar tersebut kita gabung jadi 1. Jadi gabungnya awalnya dari sini. Ini awalnya dari sini nih. Warnanya kita buat hitam. Awalnya dari sini. Nih awalnya dari sini nih. Tuh, 1 tuh. Ya kan? Berakhirnya ke sono, nggak tahu kemana lo berakhirnya lo. Sampai ke sana. Ya kan? Berarti daerahnya ke sana semua tuh. Berarti kan daerahnya adalah kurang dari 1. Satunya ngikut nggak di sini tadi? Oh, ngikut nih, bulutannya hitam penuh. Bulutannya hitam penuh ngikut. Ya udah, berarti jawabannya adalah X kurang dari sama dengan 1. Ke sana terus. Sampai nggak terhingga. Gitu. Nah, seperti itulah jawabannya. Kita cek, bener nggak sih jawabannya ke sana? Kita cek aja yang salah. Di sini ada angka 2 nih. Ada angka 2. Kita masukin ke sini aja. Mutlak 2, ya 2. Ditambah X-nya 2, ya 2. 2 tambah 2, 4. 4 dimutlakin 4. Masa 4 kurang dari sama dengan 2? Ya salah. Makanya jawaban yang ke kiri pasti, yang ke kanan salah. Pasti yang ke kiri ke sini benar. Kita jawab aja. Di sini 100, minus 100, kan ke sana minus 100. Nih, minus 100. Minus.
Mutlak dari minus 100, ya 100. Yang di sini nggak ada mutlak min 100. 100 ditambah min 100, 0. 0 di mutlak, 0. 0 kurang dari sama dengan 2, benar. Berarti jawaban ke sana tuh benar semua. Yang min 100 saja benar kok. Nah, seperti itu. Jadi kalau gambarnya banyak, digabung. Tapi kalau ada kata dan, diambil yang ada irisannya. Jadi kalau ada gambar dan, bagaimana nih Pak? Kalau ada gambar dan, dicari yang irisannya dari semua garis tersebut. Jadi tiga-tiganya. Kalau di sini ada 4 gambar, ya 4-4-nya. Kalau ada 5, ya 5-5-nya. Kalau ada 2, ya berarti harus dua-duanya ada gambarnya gitu. Jadi kalau gabungan, digabung semua. Mulai dari mana kelihatannya gitu. Pak, ini ada warna ungu, arahnya ke sana Pak. Ya, warna ungu itu cuma sampai batas 2 garis ini, warna hijau. Kalau warna oranye sama merah, ini kan oranye sampai batasnya warna merah kan masih terus nempel kayak apa namanya rel kereta api, nggak pernah berhenti. Nah, seperti itu maksud saya. Sampai sini ada pertanyaan. Nah, ini memang soalnya saya buat level 3. Nah, kalau cabai ini udah mencapai level berapa ini? Gitu ya. Ya, sampai sini ada pertanyaan nggak? Coba, ini baru 2 soal. Ayo. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, buat siswa-siswanya. Atau malah makin puyeng? Nah, harusnya makin mudah dong. Ini dibuat seperti ini, udah jauh lebih mudah. Daripada ditambahin materi, mendingan materi yang ada dibuat sedemikian rupa biar kalian paham. Sampai sini oke? Kalau oke, saya hapus. Kita masuk pembelajaran berikut. Pembahasan nomor 3. Ayo, ada pertanyaan nggak? Nanti di soal latihan 3 tuh, soal latihan 31, latihan 1-3 itu lebih complicated lagi. Jadi biar kalian itu bukannya makin menyulitkan, tidak. Biar kalian tuh paham pembelajaran itu seperti itu, meningkat terus. Kalau belajarnya stuck di situ doang, ya salah lah, ngapain belajar gitu. Belajar tuh harus dinamis, jangan statis gitu. Sampai sini gimana? Ada pertanyaan nggak nih? Oke ya, bisa ya? Ada yang ditanyakan? Yakin bisa ya? Yeah. Gimana? Makin pusing ya? Dah, kita... Yang ibu bilang. Dibilang apa ibunya? Oke, kita lanjutkan nomor 3. Soal nomor 3 berarti soalnya adalah mutlak dari X ditambah 5 terus per. Nah, X dikurang 4. Nah, terus kurang dari sama dengan 1. Nah, ini bentuknya pecahan sekarang. Sebenarnya kalau untuk bentuk seperti ini adalah bentuk variatifnya saja. Artinya, kalian seperti pengayaan lah ini. Jadi, kalau ada soal seperti ini, maka cara menyelesaikannya, ya sebenarnya bentuk seperti ini tidak akan merubah nilai sih kalau kalian misalkan gini. 2 per 2, itu kan sama dengan 1 ya. 2 bagi 2, 1 kan. Maka logikanya, kalau seandainya saya mengalihkan ke sini, saya kalikan, berarti kan ini jadinya 2 sama dengan 2 kali 1. Nah, gini, berarti samanya 2 sama dengan 2. Loh, sama, nggak ada perubahan. Logis, kan? Lakukan hal yang sama. Ini adalah X ditambah 5. Saya pecah begini. Kan sama saja. Mutlak X min 4. Itu kurang dari sama dengan 1. Berarti sama aja dong bentuknya, mutlak X plus 5 kurang dari sama dengan, lah ini kalau dikali 1 kan nggak ngaruh. Tulislah 1 dikali mutlak X min 4. Udah, selesai. Dua-duanya mutlak ini. Nah, kalau dua-duanya mutlak, maka caranya yang paling gampang adalah dikuadratkan. Nah, cara yang paling gampang adalah dikuadratkan. Maka kalau udah dikuadratkan, gimana caranya? Ya sudah, tulis apa adanya kan, X ditambah 5 kuadrat kurang dari sama dengan X min 4 kuadrat.
Selesai. Dipindahkan ke kiri, X tambah 5 kuadrat dikurang X min 4 dikuadratkan, kurang dari 0. Nah, kalau ada soal kayak gini, kalau dikuadratkan, kalian jangan kuadratin. X plus 5 dikali X plus 5. Kelamaan, saya udah ngajarin cara ini, maka digunakan. Jangan mempersulit diri sendirilah. Gurunya sudah memberikan yang mudah, maka kalian mengerjakannya dengan cara yang diberi mudah. Tapi kalau seandainya kalian senang mempersulit diri, silakan. Pak, ada cara yang lebih mudah lagi dari cara Bapak, silakan gunakan. Artinya kalian tidak mempersulit diri dengan cara saya, seperti itu ya. Nah, ini kayak gini, maka cara mengerjakannya ya tentu ditambah. Pertama, ditambah. Nah, ditambah dia kan, X min 4. Yang kedua, X plus 5 dikurang X min 4, kurung tutup, kurang dari sama dengan 0. Selesai. Sampai sini ya selesaikan apa adanya. X-nya ada 2, ya 2X. 5 dikurang 4, ya 1. Ya masa 5 kurang 4 masih nanya sama gurunya, kan kebangetan. Yang ini X ditambah 5, min ketemu X, min X. Min ketemu min plus, sampai sini mah gampang banget lah. Malu lah kalau nggak bisa nih. 2X tambah 1. Ini X dikurang X, 0. 5 tambah 4, 9. Nah, selesai. Sampai sini udah selesai. Sampai di sini, nah ini yang perlu jadi catatan kalian ya. Kalau di sini angkanya negatif, maka ini harus dirubah tandanya. Ya, rubah tanda. Ini saya udah infokan. Jadi jangan sampai kalian ini angkanya negatif tapi tandanya nggak diganti. Misalkan nanti ini 4-nya di sini. 4. Nah, gitu ya. 4 dikurang 5, maka min 1. Maka ini harus diganti. Sampai di sini kan berakhir dengan angka yang di ini nih. Angka yang 9 bagaimana, Pak? 9 kan nggak ada huruf X-nya. Maka abaikan. Makanya yang kita pakai adalah yang di sini. Yang adalah 2X ditambah 1 kurang dari sama dengan 0. Ini yang kita gunakan. Kalau udah seperti ini bagaimana? Yo, gampang banget loh, ini mah tulis aja. 2X kurang dari pindah ruas min 1. X sama dengan kanan bagi kiri. Udah, selesai. Senyum. Selesai kan? Udah jawabannya. Ada. Gampang sekali kok. Sampai sini kalau ngerasa kesulitan mah keterlaluan, gampang kok. Ini mikirnya udah dibuat lebih mudah. Ya. Jadi kalau kesulitan di sini gimananya? Ini soalnya udah dibahas-bahas terus nih, nanti keluar ulangan kayak begini lagi sampai nggak bisa lagi. Wah, kacau ya. Bener nih. Udah dibikin gampang nih. Gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan nggak nih? Nggak lagi pastinya lah. Ya. Yakin lah, udah nggak ada pertanyaan. Antara yang bertanya sama yang nggak ditanyain juga sama puyengnya kok. Paling begitu jawabannya. Oke, kalau gitu kita lanjutkan ke soal nomor 4. Nah, soal nomor 4. Soal nomor 4 adalah mutlak X ditambah 3 mutlak lebih besar daripada X min 2. Ini soal sering banget muncul nih kayak begini. Ini harusnya udah gampang nih. Dilihat tandanya. Tandanya lebih besar. Kalau tandanya lebih besar, maka pakai cara definisi. Udah. Jangan pernah kalau tandanya lebih besar pakai cara dikuadratkan ya. Karena ada beberapa soal yang saya buat itu tandanya lebih besar. Kalau kalian pakai cara dikuadratkan, mustahil bisa dikerjain lah. Wah, saya senang banget kok. Bikin soal-soal yang kalau kalian cari di internet soal-soal saya nggak bakalan ada. Udah cari. Saya bukan tipikal orang yang copy paste soal internet. Mendingan kalau soal saya dipindahin. Itu nggak pernah. Kita buat ada tanda mutlak seperti ini, maka kita buat yang pertama X ditambah 3 lebih besar sama dengan 0. Jadi kalau kayak gini dibikin 0 dulu ya. Nah, artinya yang positif gitu loh. Berarti X lebih besar daripada min 3. Nah, ini kan jadi syarat. Kalau ini syaratnya, maka ini positifnya. Jadinya, nah ini positifnya X tambah 3 lebih besar dari X min 2.
Bina ruas, X huruf dengan huruf, angka dengan angka. Nah, ini min 3 karena plus 3 kalau pindah jadi min 3. 0 lebih besar daripada min 5. Ya benar, 0 lebih besar daripada 5, otomatis yang tadinya syarat jadi jawaban. Maka lebih besar daripada min 3, bulat penuh ke kanan. Nah, tuh arsirannya ke sini. Selesai. Yang pertama. Gampang banget. Berikutnya, X kurang dari, kalau di sini syaratnya X lebih besar dari min 3, maka syarat yang di sini langsung aja lah, min 3. Daripada tulis lagi. Udah, pokoknya udah tahu ini syaratnya lah. Kalau di sini lebih besar sama dengan yang ini syaratnya kurang dari. Selesai. Maka kalau yang kurang dari, kita buat yang minusnya. Buat minus. Berarti minus buka kurung X ditambah 3 kurang dari X min 2. Minusnya bikin dulu min X. Min ketemu plus min 3 kurang dari X min 2. Pindahin ruas, huruf di kiri, angka di kanan. Min X plus jadi min X. Nah, berarti ini min 2. Ini min 3, pindah jadi plus 3. Gampang banget ini mah. Min X, ya udah, min 2. Lebih besar dari 1. Nah, ini yang suka jadi permasalahan. Kalau di sini nilainya minus, maka harus kita kalikan dengan min 1 atau minus saja nggak masalah. Dan berubah tanda dia. Berubah tanda, ganti lagi warnanya. 2X. Ini berubah tanda. Ini dikali dengan min 1. Ya, min 1 juga. Ingat, berarti X kurang dari kanan bagi kiri. Min 1/2. Selesai. Bikin garis bilangannya. Min setengah sama min 3 kecilan mana? Ya kecilan angka yang gede lah. Nah, yang ini min setengah. Udah, kurang dari, arahnya ke sana. Yang ini juga kurang dari, maka arahnya ke kiri kan? Wah, ada gabungannya. Ya ini irisannya. Selesai. Sampai sini, cari himpunan penyelesaiannya. Bagaimana carinya? Ya dua-duanya digabung. Dua-duanya digabung berarti ini yang pertama bulat penuh, min 3 ke kanan. Kanan. Yang ini min 3 tapi nggak bulat penuh, nggak masalah. Yang ini udah bulat penuh kok. Berarti min 3 ke kiri. Udah tulis ke kiri. Loh, berarti begini gabungannya Pak. Semuanya nih. Kalau ini artinya semua angka ada di dalam sini dong. Ini sampai positif tidak berhingga, yang ini sampai negatif tidak berhingga. Jadi semua angka berapapun masuk. Nah, kalau semua angka pun berapapun masuk, maka cara menjawabnya adalah X anggota dari semua himpunan bilangan bulat, bilangan real. Selesai. Artinya ini bahasa kalian itu adalah semua angka boleh. Semua angka boleh. Bahasa kalian. Kalau bahasa matematika kan sudah terprogramnya seperti ini. Udah selesai. Di mana letak sulitnya? Gampang. Ternyata gampang banget. Gitu. Kalau sampai masalah ini masih dibilang sulit, aneh. Ayo, ada pertanyaan nggak? Jangan tanya kenapa-kenapa mulu. Ayo, coba. Bapak. Yes. Saya mau nanya. Iya, itu saya yang mau jawab. Dikasih garis panjang, terus yang X kurang dari min 3. Itu dari mana, Pak? Itu yang dari mana? Yang ini? Yang X kurang dari min 3. X kurang dari min 3 ini? Ini kan ada di syarat nih, X kurang dari min 3 tuh. Maka kan garisnya yang ini kan? Yang syarat. Oh, iya. Kan awalnya ini nih, awalnya kan syaratnya yang ini nih. Kan kalau syarat, kalau ada soal mutlak kan ada 2 syarat kan? Syarat yang lebih besar ini, terus yang syarat yang kedua yang kurang dari, yang tadi saya bilang, saya nggak harus tulis seperti ini. Kalau mau ditulis awalnya ya begini, X ditambah 3 kurang dari 0. Nah, jadinya seperti ini. Itu. Jadi syarat. Ada lagi nggak? Tanya lagi. Ini soal yang awalnya sulit sekali, jadi gampang banget kalau kalian paham ininya mah. Udahlah, gampang ini mah. Ini mah matematika yang paling gampang. Nanti materi yang kedua lebih gampang lagi kalau kalian paham ini.
Udah, ini mah justru ini yang sulit. Nah, berikutnya itu karena SMP sudah pernah diajarin, udah paling gampang. Ini kan yang baru, ini ilmu baru kalian. Kalau besok, materi yang besok tuh, itu materi cuman dimodifikasi. Udah, ini paling gampang. Jadi dibuat gampang ini, ayo dibikin gampang. Ada pertanyaan lagi nggak? Ini udah dicatat ya. Rugi kalau nggak mencatat ya, nih. Nah, buat ini udah saya hapus. Dah. Udah, Pak. Iya loh. Iya, udah. Kemudian soal terakhir adalah soal kelima. Nah, ini soal kelima itu adalah soal modifikasi yang sudah saya bilang dari persamaan. X min 2 mutlak kuadrat lebih besar dari mutlak X min 2 ditambah dengan 20. Wah, ini mah soalnya gampang lah. Kelihatannya, iya Pak, soalnya gampang ngerjainnya. Yang ngerjainnya harus lebih gampang. Soalnya gampang nggak? Nah, kan sudah dimisalkan kembali. Ini mau pakai huruf A boleh, P boleh, apa aja lah kalian mau gambar tikus di sini juga boleh kok. Saya mah nggak masalah. Mutlak X min 2. Nah, setiap pada mutlak X min 2 itu jadi huruf A. Ya, ini jadi huruf A nih Pak. Iya, A lebih besar. Ada kuadratnya karena ini ada kuadrat. Jadi A ditambah 20. Wih, gampang. Pindahin semuanya ke kiri lah. Biar gampang. Berarti ini min A. Min 20 lebih besar dari 0. Ih, jadi persamaan. Ini saya waktu SMP. Ini Pak. Iya, ini SMP kalian ya begini belajarnya. Dari mana Pak? Saya nggak bisa Pak di SMP. Oh, di SMP ngapain aja? Pacaran mulu apa gimana? Tahuan deh. Nah, nih. Iyalah. Di sini ada tertulis min 20. Berarti ini kalau dikalikan itu min 20. Ini tertulis ada min 1. Ini di sini min 1. A-nya jangan dibaca. Min 1. Jadi kalau ditambah, ditambah min 1 gitu. Jadi yang pertama kalian harus fokus itu sama tanda baca dulu. Jadi kayak gitulah. Kalau depannya huruf di sini depannya kan angka 1 nih kan nggak pernah tulis. Mana ya saya tulis 1, di sini juga min 1. Ya kalau mau tulis ya nggak apa-apa. Yang ini kalau kalian belum bisa maka caranya dibuat seperti inilah. 1 itu nih 1 ini itu caranya adalah 1 kali 1. Nah, selesai. 20 itu adalah 10 kali 2. Misalkan ini nggak paham nih. 20 kan 10 kali 2, Pak. Ya, kita bikin gini lah. Ini cara diajarin lagi lah. 20 itu 10 kali 2. Pak, 20 kan bisa pakai yang lain. Bisa, caranya 10 kita bagi 2, maka 5. Kalau ini dibagi, yang ini dikali. Ini angka berapapun caranya begini. Dikali ini dibagi 2, ini kali 2, maka 4. Maka 5 kali 4 kan 20 kan? Nah, gitu. Ada lagi nggak? Ada. Misalkan ini saya mau kali 4, Pak. Ini kali 4, 20. Maka ini dibagi 4, 1. Bahkan juga sama hasilnya 20 kan? Jadi perkalian 20 tuh ada 3 macam. Nah, seperti ini. Kita coba pakai yang ini. Ini coba percobaan pertama ya. Kalau misalkan belum paham loh. Kalau udah paham langsung aja. Ini dikali hasilnya 10. Ini dikali hasilnya 2. Kalau ditambah saya maunya min 1. Di sini tertulis min 1. Saya maunya min 1. Min 1. Bagaimana biar jadi min 1? Apakah dua-duanya plus, dua-duanya min, atau ini plus, ini min, atau yang atas min, yang ini plus, terserah yang mana. Biar hasilnya min 1. Nggak bisa, Pak. Ya nggak bisa ya dibuang. Buang, selesai. Pakai lagi. Ya, kalau ini angkanya beda, di sini 2, di sini 1, ini dibalik dulu sebelum dibuang. Nah, ini 54 sekarang. Kalikan 5. Kalikan silang 4. Kalau ditambah, saya maunya min 1. Bisa nggak? Ih, ternyata bisa, Pak. Yang ini minus, yang ini minus, yang ini plus, Pak. Iya, utang 5 baru bayar 4, masih utang 1, bener. Coba cek sebelahnya, min ke sini jadiin min. Yang ini plus jadiin plus. Sekarang kita kalikan yang ini.
Min kali plus min, 5 kali 4, 20. Iya Pak, bener ini min 20. Pas Pak ini jawabannya. Kalau ini udah jawabannya, ya udah, maka ini penulisannya, ini jadi huruf A, 1A. Ini jadi 1A, jadi A min 5. Tulis. A min 5. Kemudian yang ini jadi A plus 4. Lebih besar dari 0. Selesai. Gampang kan? Dari ini modelnya, cara menghitungnya. Pak ribet Pak, gampangan cara saya. Pakai caramu, gitu. Kalau saya mengajarkan seperti ini, bagi yang pemula, kalau yang sudah bisa mah ya langsung bikin coret-coretan begini ya. Jadi, sampai sini bikin garis bilangannya. Ini sampai sini, ini tadi kan intermezzo. Kalau kalian SMP belum bisa, nah, sampai di sini kita cari jawabannya. Ya, Pak, kalau ada soal kayak gini gimana? Nah, ini kan A min 5, berarti langsung saja A-nya sama dengan 5. Positif ganti. Kalau depannya ada angka 2, berarti per 2. Nah, yang ini negatif, ya Pak jadinya? Iya, jadi min 4. Nah, selesai. Yang ini di kiri, yang ini di kanan. Nah, untuk yang hari ini ikut Zoom, ya informasinya biar gampang. Kalau depannya ini positif, maka di sini pasti positif. Nah, tuh. Jadi kalau ini positif, ini negatif, atau sebaliknya, maka di sini dimulai negatif, positif, negatif. Cara gampangnya. Udah paham kan? Kalau kemarin kan saya uji titik. Kenapa saya mengajarkan uji titik? Itu berguna bagi nanti kalian matematika apapun, uji titiknya caranya kayak seperti itu kemarin. Kalau saya ajarin pakai cara ini, maka uji titik yang kemarin tidak kepake, maka kalian akan kesulitan di matematika berikutnya. Makanya saya ngajarin 2 jadinya. Kalau ini positif, maka jawaban pertama positif. Ya, ini selang-seling. Tapi belum tentu ini semua selang-seling, karena beberapa soal nantilah kalau saya bikin lagi iseng bikin soal, yang bikin soalnya modelnya semuanya jawabannya negatif atau semuanya positif, atau ini positif, ini negatif sendiri. Nanti kadang-kadang saya bikin seperti itu. Jadi ini kita fokus ke sini dulu ya. Nah, kalau mau uji titik gimana Pak? Kita pakai angka sakti waktu kemarin kan, ada angka 0. Antara negatif dengan positif ada angka 0, kita ke 0. 0 dikurang 5, min. 0 ditambah 4, plus. Min kali plus, min. Nah, sudah terbukti. Makanya sini plus, sini plus. Tuh, uji titiknya pakai angka sakti tadi. Nah, sampai sini ini kan lebih besar nih. Lebih besar maka cari yang positif. Maka positif sana. Ini positif. Nah, sini. Gitu ya, berarti ke kanan ya. Ini adalah A-nya lebih kecil dari min 4 atau A-nya lebih besar dari 5. Nah, udah nih. Kembalikan lagi ke soalnya. Tadi A adalah bentuk yang ini, tapi ini belum jawaban. Bentuknya adalah X min 2 mutlak kurang dari min 4. Loh, masa positif kurang dari negatif? Ya nggak mungkin lah, berarti ini TM. Tapi kalau soalnya mutlak ini lebih besar daripada min 4, maka benar jawabannya, semua benar gitu. Nah, untuk yang terakhir berarti yang ini ya. Berarti X min 2 lebih besar dari 5. Maka kalau yang kayak gini kan soalnya kan cara jawabnya kemarin udah diajarkan, tadi malah udah diajarkan juga. X min 2 yang kurang dari kecil. Terus X min 2 lebih besar dari yang positif. Yang ini min 2 pindah jadi positif 2, berarti min 5 ditambah 2, min 3. Atau yang ini min 2 pindah ke sana, 5 tambah 2, berarti 7. Selesai. Inilah jawabannya. Himpunan penyelesaian adalah, nah, X kurang dari min 3 atau X lebih besar dari 7. Yang ini intermezzo, panjangnya intermezzo. Kalau kalian ngerjain ini cuma ini sama ini saja. Ya, ini kan penjelasan bagi yang belum paham. Kan nggak semua kalian paham untuk bikin yang ininya. Sampai sini udah selesai. Ada yang mau ditanyakan atau mau kita akhiri? Nggak masalah. Sudah selesai? Sudah dicatat ya? Hapus. Nah, hilang kan? Oh. Wah, ada lagi. Ya, sampai sini ada yang ditanyain nggak? Kalau nggak ada, kita sudahi ya. Tidak ada kan?
udahlah, tidak ada yang ditanyain, mah paham semua. Oke, untuk kali ini Zoom sudah selesai. Nggak usah panjang-panjang lah, kuotanya terhabis. Gitu ya. Jadi cukup sekian pembelajaran dari saya. Jika ada pertanyaan bisa lewat WA. Kalau dijawab ya dijawab. Kalau enggak ya kan saya nggak jawab masa. Kalau pasti lagi. Oke, cukup sekian dari saya pembelajarannya. Nah, tanya lagi absen. Saya bosen lah ditanyain absen mulu. Beneran dah. Itu yang nanyain berarti dah saya cap on dah. GCR, Bu. Kalau itu di GC aja lah. Nggak usah pakai GCR, GC aja biar gampang. Dah, bawahnya absen di zona doang. Itu absen sampai kalian lulus di situ-situ aja lah. Pokoknya nggak usah nanya-nanya lagi. Ya, nanti absen setiap hari. Jadi nanti absen setiap hari, nanti dikumpulkan sama saya, nanti ada lah, nanti penilaian. Jadi untuk yang hari ini, nanti setelah GC di sekitar jam berapa ini? Setelah GC, setelah Zoom, nanti latihan 1-3 sudah bisa diakses, kalian kerjakan. Ada materi yang tadi saya bahas di sana, bisa kalian kerjakan. Nggak usah bingung, nggak ngerti bertanya. Malas bertanya, ya berarti memang kesesatan bagi kalian. Itulah. Belajar mau bagaimanapun harus butuh guru. Nggak mungkin kalian tanpa guru. Pak, saya bisa otodidak. Ya berarti kalian punya bakat. Gitu aja. Oke, cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.